Kamu lagi di mana? Oh, di Singapura. Oke. Kalau aku nitip deh baju khas Singapura boleh gak? Atau makanan gitu khas sana sekalian. Oke, nanti uangnya aku kasih ke kamu ya. Jangan sampai salah ya barangnya. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Fadha Nur Aisyah. Aku mahasiswa semester 1 jurusan Manajemen Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah. Dari perkembangan zaman kita akan menemukan tuh kasus-kasus terbaru atau hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya. Yang biasanya disebut dengan kontemporer atau dalam fikih sendiri biasanya disebut sebagai fikih kontemporer. Dari itu kita sebagai umat Islam harus tetap mengetahui bagaimana batasan syariatnya guna tidak terjerumus dalam transaksi yang salah. Nah, kita sebagai manusia juga tidak lepas dari sosial atau saling membantu. Di ayat Al-Quran pun dijelaskan bahwa kita harus saling menolong, yakni dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Oke, hari ini aku akan membahas tentang salah satu transaksi yang lagi hype banget, yaitu adalah jasa titip online atau biasa yang kita sebut sebagai just tip. Kira-kira transaksi ini diperbolehkan gak sih dalam Islam? Oke, yuk kita bahas. Oke, sekarang kita bahas tentang just tip. Menurut transaksinya ternyata just tip itu sama suatu akad di dalam fikih muamalah, yaitu akad salam. Apa sih akad salam itu? Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, istilah akad salam adalah suatu perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, tapi pengiriman barang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dalam akad salam terdapat dua pihak utama yang berperan dalam transaksi ini, yakni yang pertama ada muslam atau pembeli, kemudian ada muslam alaih atau penjual. Lalu, apa aja sih syarat-syarat akad salam? Yang pertama, melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli. 2. Penjual memiliki utang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli. Yang ketiga, barang akan diberikan dalam tenggat waktu sesuai perjanjian. 4. Keterangan jelas mengenai barang, seperti ukuran, jumlah, wujud, untuk menghindari kesalahpahaman. 5. Menyebut alamat tempat barang akan diterima. Lihat dari pengertiannya ini tentu mirip ya dengan just tip. Jadi kita memberikan dulu uangnya sebagai bayaran di awal kepada orang yang sedang berpergian itu, yang sedang pergi, yang kita titipkan barang. Kemudian barangnya akan sampai nanti ketika si orang itu pulang atau bisa disebut nanti ya kemudian hari. Nah, untuk prosedur dari just tip ini sendiri, biasanya penyedia jasa titip online ini mereka mengunggah beberapa foto seperti makanan, kemudian pakaian atau oleh-oleh lainnya yang memang berasal dari tempat yang jauh. Kemudian kita sebagai pembeli biasanya melihat, kemudian memberikan pesan seperti, "Pak, saya beli yang ini ya, saya ingin titip yang ini ya." Nah, kemudian nanti setelah deal harganya diberitahu oleh penjual, kita transfer ya karena jarak jauh atau memberikan sebagian uang sebesar nominal yang telah disepakati kepada si orang yang menyediakan jasa titip ini. Untuk laba dari just tip ini menggunakan akad ijarah. Akad ijarah sendiri adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah ijarah berasal dari bahasa Arab, yakni al-ajr, yang artinya imbalan atau kompensasi. Menurut ulama Hanafiyah, ujroh adalah akad yang memperbolehkan kepemilikan. Nah, hukumnya ini adalah boleh memang. Namun hati-hati, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam mengambil ujroh. Dan dalam akad ini tidak diperbolehkan adanya tiba-tiba mengganti suatu kesepakatan. Awalnya harganya 150, kemudian tiba-tiba setelah datang tanpa konfirmasi menjadi 200.000. Atau kita sengaja mempunyai niatan karena si orang yang menitip kepada kita ini tidak mengetahui harga sebenarnya, jadi kita tinggikan harganya setinggi-tingginya atau berlebihan dalam mengambil ujroh. Semua hal itu memang memiliki
dua sisi yang berbeda seperti mata pisau, yakni sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya tentu just tip ini sangat memudahkan. Kita tidak perlu jauh-jauh mungkin datang dulu ke luar negeri atau datang dulu ke suatu tempat untuk membeli barang yang memang hanya ada di tempat tersebut. Itu adalah kelebihannya. Namun kekurangannya banyak oknum-oknum jasa titip online yang lalai dalam menjalankan pesanan pembeli, seperti pesannya A datangnya B, kemudian seperti tidak amanah, tidak jujur, bahkan curang, atau lari pergi menghilang setelah uang telah diberikan kepada jasa titip online ini. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang mengetahui bagaimana batasan-batasan bermuamalah kepada orang lain, apalagi ini adalah menolong orang lain, kita hendaklah membantu dengan sebaik-baik mungkin, kemudian menjaga amanah jika kita mempunyai toko just tip atau melakukan just tip kepada orang. Oke, jadi intinya teman-teman, untuk jasa titip ini diperbolehkan karena akadnya menyerupai akad salam atau sama. Kemudian untuk ujrohnya sendiri menggunakan akad ijaroh, di mana kita diperbolehkan melakukan transaksi ini asal tidak melanggar batas-batas syariah yang telah ditentukan oleh sumber hukum kita, yakni Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Karena intinya semua kegiatan muamalah itu boleh hukumnya. Itu dasarnya al-aslu fil muamalah al-ibahah, sampai ada dalil-dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Jadi intinya kalian yang mau just tip boleh ya, asal tidak melanggar syariat dan batasan-batasan dalam hukum Islam. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah perbuatan, atau bahkan salah pemahaman. Semoga ilmu yang saya share ini menjadi manfaat atau keberkahan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.